Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya di channel Sutsen. Di video kali ini kita akan belajar bersama tentang gerak jatuh bebas atau GJB ya. Nah, langsung saja kita tonton videonya. Untuk memahami gerak jatuh bebas atau GJB, perhatikan simulasi berikut ini ya. Ini ada buah apel, tiba-tiba jatuh dengan sendirinya. Tidak ada kecepatan awal atau V0 sama dengan 0. Kita perhatikan ya simulasinya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Gerak jatuh buah apel berada pada komponen sumbu Y atau lurus vertikal ya yang ini. Sedangkan sumbu X horizontal tidak ada. Semakin ke bawah, apel bergerak semakin cepat dan terhenti setelah mencapai tanah. Gerak seperti ini dikenal dengan istilah gerak jatuh bebas. Disebut jatuh bebas karena gerak ini bebas dari adanya gaya dorong sehingga kecepatan awalnya 0. Tadi sudah dibahas ya. Kecepatan awal diberi simbol V0. V-nya itu velocity. Kalau kelajuan itu speed ya. Kemudian perpindahan dari titik tertinggi ini ya di sini atau maksimum ke titik terendah atau minimum yang di sini disebut ketinggian dan diberi simbol H, dalam bahasa Inggrisnya height. Waktu tempuh diberi simbol T atau time ya dalam bahasa Inggris. Percepatan yang dialami oleh setiap benda jatuh bebas selalu sama, yakni sama dengan percepatan gravitasi bumi. G sama dengan kurang lebih 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan sering dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Biasanya berlaku pada saat pengerjaan soal ya untuk yang 10 itu. Gerak jatuh bebas merupakan contoh penerapan dari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sehingga persamaannya mirip dengan GLBB, hanya terdapat sedikit perbedaan. Persamaan pada GJB atau gerak jatuh bebas ya. Karena V0-nya sama dengan 0, maka persamaannya berubah. Yang tadinya Vt sama dengan V0 tambah Gt itu menjadi Vt sama dengan Gt karena V0-nya 0 ya. Kemudian yang kedua Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Nah, karena V0-nya 0 sehingga persamaannya berubah menjadi Vt kuadrat sama dengan 2 kali G kali H. Yang ketiga H sama dengan V0 kali T ditambah setengah G kali T dikuadratkan menjadi H sama dengan setengah kali G kali T dikuadratkan. Kemudian keterangannya, V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. Vt, kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. G, percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. H, tinggi, satuannya meter. T, selang waktu, satuannya sekon. Grafik gerak jatuh bebas. Nah, kalau kita buat grafiknya untuk gerak jatuh bebas ya, kita ambil hubungan kecepatan V terhadap waktu T ya. Nah, kita lihat ketika dia di titik tertinggi, ini ya, karena dia tidak ada gaya dorongan sehingga kecepatannya sama dengan 0, kecepatan awalnya sama dengan 0. Ini di titik tertinggi ya, dikarenakan dia jatuh dengan sendirinya tanpa ada gaya dorong sehingga kecepatan awalnya sama dengan 0 ya. Nah, ini di sini sama dengan 0. Kemudian semakin ke bawah, dia semakin cepat dan berhenti setelah mencapai tanah. Jadi seperti ini ya. Jadi ketika lihat lagi, ketika di titik tertinggi kecepatan awalnya sama dengan 0, kemudian semakin ketika bergerak ke bawah semakin cepat. Nah, seperti ini ya. Ini detik pertama segini kecepatannya, detik kedua kecepatan segini, ketiga ke sini, keempat ke sini, kemudian menyentuh tanah, terhenti, tertahan oleh tanah sehingga dia berhenti, stop di sini ya. Kata kunci gerak jatuh bebas atau GJB ya. Lintasannya berupa garis lurus vertikal. Bergerak dari titik tertinggi ke titik terendah. Tidak memiliki kecepatan awal atau V0-nya sama dengan 0.
Semakin lama kecepatan benda semakin meningkat sebelum akhirnya terhenti di permukaan atau di lantai itu ya. Karena dipengaruhi gravitasi, maka percepatannya sama dengan percepatan gravitasi yang nilainya positif. A sama dengan G. Jadi karena percepatan gravitasi itu ke bawah dan geraknya juga arahnya ke bawah, sehingga percepatannya juga sama ya. A sama dengan G. Contoh soal nomor 1. Seorang anak ingin mengetahui kedalaman sumur kering dengan cara melepaskan batu ke dalamnya. Setelah diukur, ternyata waktu yang diperlukan batu mencapai dasar sumur adalah 2,5 sekon. Berapakah kecepatan akhir batu sesaat sebelum menyentuh dasar? Nah, kita ada simulasi dulu ya. Ini sumur kering, kemudian dilepaskan ya batu tanpa kecepatan awal tentunya. Nah, seperti itu ya. Dilepaskan, nah, sampai ke dasarnya. Ditanyakan berapa kecepatan akhir sesaat ya sebelum batu itu betul-betul terhenti karena menyentuh dasarnya. Penyelesaian. Diketahui T-nya ini ya 2,5 sekon, kemudian G-nya di sini ada ya 10 meter per sekon kuadrat karena arahnya sama sehingga G-nya positif begitu ya. Kita anggap positif. Ditanya kecepatan sesaat sebelum menyentuh lantai dan terhenti begitu. Jawab. Vt sama dengan G kali T. Vt sama dengan G-nya karena di soal tidak ditentukan, kita ambil yang 10 ya kali T. T-nya 2,5. 10 kali 2,5 betul 25 meter per sekon kuadrat. Jadi kecepatan batu sesaat mencapai dasar adalah 25 meter per sekon. Nomor 2. Sebuah benda terjatuh vertikal dengan kecepatan sesaat sebelum mencapai tanah adalah 6 meter per sekon. Jika percepatan bumi bernilai 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah ketinggian awal benda? Penyelesaian. Diketahui Vt sama dengan 6 meter per sekon. G 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya H atau ketinggian awal benda ya. Jawab. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita gunakan persamaan Vt kuadrat sama dengan 2GH. Untuk mencari H, kita lihat ke persamaan ini ya. Kita lihat H sama dengan Vt kuadrat. Kemudian 2G-nya ini pindah ruas ke sebelah sini ya. Tadinya perkalian menjadi membagi begitu ya. Sehingga didapatkan persamaan H sama dengan Vt kuadrat per 2G. Vt-nya 6 dikuadratkan dibagi 2 kali G-nya 10 ya. Nah, begitu ya. 6 dikuadratkan 36 dibagi 2 kali 10 20. 36 dibagi 20. Hasilnya berapa teman-teman? Iya betul 1,8. Jadi ketinggian awal benda adalah 1,8 meter. 3. Seorang anak melepaskan kelereng dari gedung bertingkat 20 meter. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon kuadrat, berapakah waktu tempuh kelereng hingga sesaat menyentuh tanah? Penyelesaian. Diketahui H sama dengan 20 meter, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya waktu atau T. Jawab, kita gunakan persamaan yang H sama dengan setengah G kali T kuadratkan. T kuadrat sama dengan 2H per G. T kuadrat sama dengan 2 kali H-nya 20 per G-nya 10. 2 kali 20 40, kemudian dibagi 10. Berarti 40 bagi 10 itu dapat 4 ya. Nah itu T kuadrat. Nah kalau T-nya berarti diakarkan ya 4-nya. T sama dengan akar 4. Dan T sama dengan akar 4 berapa? 2 sekon. Jadi waktu tempuh kelereng ya dari titik tertinggi hingga sesaat menyentuh tanah adalah 2 sekon. Evaluasi. Nah kita ke evaluasi ya teman-teman. Nomor 1. Seorang anak melemparkan bola vertikal ke bawah dari gedung bertingkat tanpa kecepatan awal. Bola tersebut sampai ke tanah dalam waktu 2 detik. Berapakah kecepatan bola sesaat menyentuh tanah? Nomor 2. Seorang anak melepaskan batu ke dalam sumur dengan tanpa kecepatan awal dan menyentuh permukaan air setelah 2 detik. Hitunglah kedalaman sumur tersebut hingga mencapai permukaan air ya. Untuk menyelesaikan soal tersebut silakan gunakan persamaan berikut. Vt sama dengan Gt. Dan H sama dengan V0 kali T ditambah setengah G kali T kuadrat. Nah itu saja video belajar bersama tentang gerak jatuh bebas kali ini.
Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Klik atau bunyikan lonceng notifikasinya agar nanti kalau channel ini upload video baru, teman-teman akan mendapatkan pemberitahuannya. Like, komen, dan bagikan video ini jika dirasakan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.